Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara, ini kopi dan ini yang saya pegang gula. Jika kopi yang saya campurkan dengan gula ini, kemudian saya aduk, lalu kemudian saya minum, dan ternyata rasanya kepahitan, siapa yang disalahkan? Orang akan bilang kurang manis, kurang gula. Tetapi ketika saya masukkan kopi, saya masukkan gula, dan kemudian saya minum, dan saya rasakan, ternyata rasanya kemanisan. Siapa yang disalahkan? Gula. Gulanya kebanyakan. Saudara-saudara, jikalau kopi dan gula memiliki takaran yang sama, lalu kemudian kita rasakan, kita minum, kemudian orang akan mengucapkan, wah, pas ini, mantap kopinya. Saudara-saudara yang dikasih Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, siapa yang dipuji? Kopi, ya, bukan gula. Meskipun takaran kopi dan gula itu pas, orang tidak akan mengatakan pas gulanya atau mantap gulanya. Saudara-saudara yang dikasih Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, boleh kita belajar tentang kopi dan gula. Khususnya kita belajar filosofi gula. Gula pasir memberikan rasa manis pada kopi, tapi orang menyebutnya kopi manis, bukan kopi gula. Juga gula pasir memberikan rasa manis pada teh, tapi orang menyebutnya teh manis, bukan teh gula. Orang menyebut roti manis, bukan roti gula. Demikian juga orang menyebut sirup pandan, sirup apel, sirup jambu, padahal bahan dasarnya adalah gula. Tapi gula tetap ikhlas larut dalam memberi rasa manis. Saudara-saudara yang dikasih Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, lain halnya ketika orang berbicara tentang penyakit, baru gulalah yang disebut, penyakit gula. Saudaraku, begitulah hidup. Kadang kebaikan yang kita tanam tidak pernah atau jarang sekali disebut orang. Tapi ketika ada kesalahan kita sedikit, maka kesalahan itu akan dibesar-besarkan, akan diungkit-ungkit. Oleh karenanya, saudara yang dikasih Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, tetaplah kita selalu berbuat baik. Tetap semangat memberikan kebaikan. Tetap semangat menyebar kebaikan. Karena kebaikan tidak untuk disebut, tetapi untuk dirasakan. Kita mungkin bertanya, mengapa kita harus berbuat baik? Bagi para pengikut Yesus Kristus, jawabannya jelas, untuk menunjukkan belas kasihan dan kebaikan Allah. Berbuat baik, melakukan kasih adalah perbuatan yang tidak bisa lepas dari orang Kristen. Karena dengan jelas kita diingatkan bahwa pertama-tama Tuhan telah berbuat baik kepada saudara dan saya. Dia mengasihi kita, Dia mengampuni kita, dan Dia memberikan keselamatan dan memelihara kita. Namun tidak jarang yang diterima adalah cemooh, olok-olok, bahkan penolakan. Saudaraku, ketika rasul-rasul memberitakan Injil, tidak jarang mereka mengalaminya. Contohnya Rasul Paulus. Dia dianggap sebagai si peleter atau pembual. Bahkan juga sempat dia ditolak. Tetapi dia tetap mengabarkan Injil. Bahkan Galatia 6 ayat 9 mengatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudara-saudara, berapa lama kita harus menunjukkan perbuatan baik?
Perintah untuk berbuat baik itu bersifat permanen, terus-menerus, bukan hanya sekali atau musiman. Janganlah jemu-jemu, firman tadi menunjukkan kepada suatu tindakan yang harus dilakukan secara terus-menerus. Kepada siapa kita harus berbuat baik? Kepada semua orang, dalam situasi dan kondisi apapun. Tetapi firman Tuhan mengatakan terutama kepada kawan-kawan kita yang seiman. Saudara-saudara yang dikasihi Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaannya mengapa? Karena mereka adalah keluarga dalam kerajaan Allah, sesama anggota tubuh Kristus. Jangan menunda-nunda waktu dan menjadi kendor dalam berbuat baik, sebab pada waktunya kita akan menuai apa yang kita tabur. Jadi, tetaplah memberi dan menyebarkan kebaikan sehingga dapat dirasakan oleh semua orang. Tuhan memberkati.